Halo pemirsa, akhir pekan ini saya Andra Lesmana kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan yang kami rangkum dalam News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama publik sekaligus menjadi agenda setting. Sebagai pembuka, kami hadirkan di mana berkas TPF Munir. Lalu di segmen kedua, kami sajikan vonis 20 tahun untuk Jessica. Dan sebagai penutup, simak suap pemilihan rektor. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Lebih dari 12 tahun, misteri pembunuhan aktivis Munir Said Thalib tak kunjung terpecahkan. Perintah KIP agar pemerintah Jokowi membuka dokumen penyelidikan tim pencari fakta Munir justru memunculkan polemik baru. Dua pekan terakhir, kasus kematian Munir kembali jadi perhatian publik. Kasus yang jadi misteri selama 12 tahun itu memancing polemik setelah kejaksaan mulai mencari dokumen TPF kasus Munir. Langkah kejaksaan merupakan tindak lanjut perintah Komisi Informasi Pusat yang memenangkan gugatan LBH Jakarta dan Kontras pada 10 Oktober 2016. Komisi Informasi menyidangkan permohonan LBH Jakarta dan Kontras sejak 22 Juni 2016. Hasilnya, Komisi Informasi akhirnya memutuskan pemerintah harus mengungkapkan hasil kerja atau laporan tim pencari fakta TPF kasus meninggalnya aktivis HAM Munir. Namun sayangnya, Kementerian Sekretariat Negara mengaku tidak menemukan dokumen hasil penyelidikan kasus tersebut. Padahal, menurut TPF, berkas-berkas penyelidikan tewasnya Munir telah diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005. Raibnya dokumen TPF kemudian membuat Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk mencari dokumen tersebut. Presiden menyampaikan bahwa telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan TPF itu, hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri sejauh mana penyelesaian dari kasus Pak almarhum Munir, itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu. Raibnya dokumen TPF sontak membuat publik mempertanyakan bagaimana berkas-berkas penyelidikan kasus sepenting itu bisa hilang dari lembaga kenegaraan. Benarkah ada unsur kesengajaan? Dan jika benar, kenapa harus dihilangkan? Saat meninggal dunia, Munir Said Thalib berusia 38 tahun. Sosoknya dikenal keras dan aktif mengkritik semua bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan yang saat itu banyak dilakukan militer. Munir sudah vokal sejak era pemerintahan Soeharto. Munir meninggal dunia pada 7 September 2004. Aktivis yang vokal tersebut tewas di pesawat Garuda Indonesia saat dalam perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda. Dari penyelidikan, ditemukan racun arsenik di tubuh Munir. Temuan yang membuat banyak pihak yakin Munir tidak mati secara alamiah, alias Munir mati dibunuh. Seiring perjalanan waktu, mantan pilot Garuda, Polikarpus Budihari Priyanto, didakwa sebagai pembunuh aktivis HAM tersebut. Oleh pengadilan, Polikarpus divonis 14 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Di tingkat banding, hukumannya ditambah menjadi 20 tahun. Lalu, di tingkat kasasi, hukumannya kembali dikurangi menjadi 14 tahun. Baru menjalani 8 tahun masa hukuman, pada 13 November 2014, Polikarpus menerima pembebasan bersyarat. Meski Polikarpus sudah dihukum, kasus tewasnya Munir tetap menyisakan misteri. Siapa aktor intelektual di balik pembunuhan aktivis HAM itu? Tidak hanya Polikarpus, kematian Munir juga menyeret Maijen Purnawirawan Muhdi PR.
Mantan Danjen Kopassus tersebut ditahan dengan dugaan terlibat pembunuhan Munir. Mukhdi yang pernah menjadi Direktur 5 Badan Intelijen Nasional didakwa mendalangi pembunuhan Munir. Tetapi proses pengadilan akhirnya membebaskan dia dari semua tuduhan. Saat Munir tewas, Susilo Bambang Yudhoyono masih berstatus calon presiden. Namun, 3 pekan setelah SBY dilantik jadi presiden, istri Munir, Suciwati, menemuinya. Menurut SBY, sebelum TPF dibentuk, sepekan sebelum pertemuannya dengan Suciwati, pemerintah memberangkatkan tim penyidik ke Belanda. SBY membentuk TPF karena pengusutan dan penuntasan kasus Munir menjadi salah satu yang dicatat para aktivis HAM sebagai janji SBY selama berkampanye. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus Munir. Namun hasil penyelidikan tim investigasi tersebut hingga SBY meninggalkan Istana Negara belum pernah diterbitkan ke publik. Maka tak heran jika publik kemudian gaduh setelah pemerintahan Jokowi tidak menemukan dokumen-dokumen hasil penyelidikan TPF atas kematian Munir. Pro kontra muncul dan tentu saja membuat SBY jadi pihak yang dianggap turut andil atas hilangnya dokumen tersebut. Polemik langsung dijawab Susilo Bambang Yudhoyono lewat Twitter. SBY berkicau setelah dia dan mantan Mensesnek Sudi Silalahi disebut-sebut terkait raibnya dokumen tim pencari fakta. Dokumen hasil penyelidikan TPF sendiri diserahkan kepada SBY pada 24 Juni 2005. Pemerintah SBY kemudian memutuskan temuan TPF diperlakukan sebagai pro justisia dan tindak lanjut dilakukan para penegak hukum. SBY menyatakan bahwa pemerintahannya sudah serius menindaklanjuti kasus kematian Munir. SBY telah menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan batas-batas kewenangannya sebagai presiden dan menolak jika dikatakan menghilangkan dan menyembunyikan dokumen asli. Tentu yang kami lakukan dulu adalah sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi juga tegas menyatakan tidak pernah ada upaya menghilangkan dokumen TPF kematian Munir. Sudi menambahkan, jika dokumen asli belum ditemukan, maka pemerintahan sebelumnya beserta tim pencari fakta bersedia memberikan kopi naskah dokumen agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa sangatlah tidak benar, sekali lagi, sangatlah tidak benar jika laporan TPF Munir itu sengaja dihilangkan. Tidak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan itu. Publik menyaksikan bahwa bukan hanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh negara, bahkan telah digelar sejumlah peradilan terhadap mereka yang didakwa melakukan kejahatan atas meninggalnya Munir. Pasca penjelasan Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Istana akhirnya buka suara. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan terkait raibnya dokumen TPF kasus Munir, pemerintah Jokowi memandang tidak perlu mencari kambing hitam atau menyalahkan siapapun terkait persoalan ini. Ini memberikan apresiasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak SBY maupun Pak Sudi secara terbuka bahwa dokumen itu ternyata belum diketemukan sampai dengan hari ini. Dan Presiden sudah menugaskan kepada Jaksa Agung untuk menelusuri di mana dokumen itu ada. Walaupun tentunya sebenarnya kopi dari dokumen itu kan ada. Dan itu bisa dibuka di website dan juga banyak yang sudah punya kopinya. Nah, nanti dari penelusuran Jaksa Agung tentunya diharapkan supaya ini menjadi terang, menjadi jelas tanpa harus menyalahkan siapapun.
Sehari setelah Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan keberadaan dokumen TPF kasus Munir, Jaksa Agung M. Prasetyo memberikan tanggapan. Menurut Prasetyo, pernyataan SBY jadi titik terang bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri serta menindaklanjuti dokumen TPF yang dibentuk di era SBY. Prasetyo menambahkan, selain segera bertemu serta berkomunikasi dengan SBY, pihaknya akan menelusuri dokumen TPF melalui para mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Kalau diperlukan, saya akan menghadap Pak SBY untuk menanyakan secara langsung. Jadi tidak benar bahwa ada yang mengatakan Pak Jokowi merintahkan Jaksa Agung untuk meriksa Pak SBY, tidak. Pada Rabu lalu, Istana Kepresidenan menyatakan sudah menerima salinan dokumen tim pencari fakta kasus kematian Munir dari Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Salinan dokumen itu diterima oleh Sekretariat Negara. Staf khusus Presiden, Johan Budi menjelaskan, dokumen yang diterima berupa fotokopi dari naskah asli yang diserahkan TPF Munir ke SBY pada 2005 lalu. Dalam fotokopian itu, terdapat tanda tangan mantan Ketua TPF Munir Marsudi Hanafi. Saat ini sudah di tangan Kementerian Sekretariat Negara dan rencananya dokumen kopi naskah laporan TPF ini akan diserahkan ke Jaksa Agung. Dokumen TPF kasus Munir kini sudah di tangan pemerintah Jokowi. Berkas penyelidikan diharapkan bisa segera ditindaklanjuti atau bahkan diumumkan demi mengakhiri misteri siapa aktor intelektual di balik hilangnya nyawa pejuang hak asasi manusia Munir Said Talib. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menjamin salinan dokumen TPF kasus Munir yang diserahkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sama dengan dokumen asli yang hilang. Wapres juga menegaskan pemerintah akan meneliti lebih lanjut dokumen tersebut. JK mengatakan salinan tersebut sebaiknya dicocokkan dengan salinan milik anggota TPF kasus Munir. Menurut JK, sejauh ini pemerintah sudah bersikap terbuka dan tidak ada yang ditutupi terkait kasus Munir. Proses hukum terhadap Polikarpus juga sudah dilakukan meski tidak ada yang melihat jika Munir diracun dalam perjalanan menuju Belanda. Kalau mendengarkan penjelasan kemarin Pak Sudi, sebenarnya sebagian besar sudah dilaksanakan. Ini malah di seluruh kesaksian tidak ada orang melihat Munir diracun kan. Tapi ya dihukum Polikarpus, diperiksa beberapa orang lagi. Jadi pemerintah sekarang ya paling bisa mengikuti proses lebih lanjut. Kalau keterbukaan saya kira sejak